Halo teman-teman semuanya. Nah, sebelum masuk ke dalam videonya, kenalin nama aku Safia dengan NIM 6022327 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin ke kalian gimana sih cara memilih judul penelitian yang tepat dan memahami bagaimana tahapan dalam penyusunan karya ilmiah. Nah, untuk tahu lebih lanjut, yuk langsung saja kita masuk ke bagian pembahasannya. Yang pertama yaitu pemilihan judul penelitian. Nah, di sini pemilihan judul adalah langkah awal dan langkah yang paling penting dalam penelitian. Menurut beberapa ahli, proses ini harus dilakukan atau dimulai dari ketertarikan si penulis dengan suatu masalah. Nah, karena jika kita tidak memiliki ketertarikan, maka penelitian tersebut akan terasa berat dan tidak jadi fokus. Nah, menurut Murai, bahwa topik bisa muncul dari hal yang kita sukai atau dari penelitian sebelumnya yang ingin kita kembangkan. Nah, sementara menurut beberapa ahli, strategi pemilihan judul ini yaitu menggambarkan pemilihan topik seperti menentukan tujuan sebelum melakukan perjalanan. Nah, karena tanpa tujuan yang jelas, maka perjalanan tidak akan terarah. Pada intinya, topik penelitian harus menarik, jelas, dan terarah yang pasti. Karena dari situlah orang minat untuk melihat, membaca karya yang kalian tulis. Yang kedua yaitu metode pemilihan judul penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam menentukan judul biasanya berasal dari pengamatan langsung, diskusi atau curah pendapat. Yang ketiga yaitu studi literatur, dan yang keempat itu refleksi pengalaman pribadi peneliti. Nah, kita bahas dari yang pertama yaitu pengamatan langsung. Nah, pengamatan langsung ini yaitu misalnya mengamati fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, yang kedua yaitu diskusi atau curah pendapat. Nah, hal ini seperti yang biasanya kita lakukan, yaitu ketika kita mendapatkan berita atau suatu hal, kita bisa diskusikan ke individu atau teman-teman kita lainnya. Nah, yang ketiga yaitu studi literatur. Studi literatur itu yaitu membaca buku atau referensi penelitian yang ada sebelumnya. Nah, yang keempat itu yaitu refleksi pengalaman pribadi peneliti. Nah, yang dimaksud dari yang nomor 4 ini adalah yang membantu memahami langkah praktis pemilihan topik. Nah, melalui metode-metode inilah peneliti bisa mengetahui strategi yang paling efektif dalam menentukan judul. Nah, yang ketiga yaitu tahapan strategi menentukan judul. Nah, di sini ada 4 poin. Nah, yang pertama yaitu menentukan masalah, yang kedua yaitu menentukan ruang lingkup masalah, yang ketiga menentukan cabang ilmu yang menaungi masalah, terus yang terakhir yaitu merumuskan judul. Nah, kita bahas dari yang pertama yaitu menentukan masalah, yaitu penelitian kebahasaan bersifat empiris sehingga peneliti dapat mengamati percakapan, tulisan, dan fenomena bahasa yang menarik. Nah, ketika menemukan hal unik, peneliti perlu mencatat atau merekamnya untuk dijadikan data awal. Nah, selanjutnya yaitu menentukan ruang lingkup masalah. Nah, di sini setelah data terkumpul, peneliti mempersempit lagi fokusnya. Misalnya, apakah penelitian terkait dengan deksis, implikatur, makna, struktur, atau fenomena. Nah, di ruang lingkupnya harus disesuaikan dengan waktu, dana, dan ketersediaan sumber daya. Yang ketiga yaitu menentukan cabang ilmu yang menaungi masalah. Nah, dari data yang ada, peneliti harus bisa menentukan apakah kajiannya termasuk dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, atau cabang linguistik mikro seperti sosial linguistik, pramaktik, dan analisis wacana.
Nah, penentuan cabang ilmu ini membantu peneliti menemukan teori pendukung dan arah penelitiannya. Yang keempat yaitu merumuskan judul. Nah, peneliti harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, judul berbentuk frase benda, terus tidak melebihi 20 kata. Yang ketiga yaitu padat, jelas, dan langsung pada inti permasalahannya. Nah, yang keempat yaitu mengandung kata kunci yang menunjukkan fokus penelitian. Yang terakhir yaitu tahapan penulisan karya ilmiah. Nah, proses penyusunan karya ilmiah dilakukan melalui 6 tahap, yaitu yang pertama, persiapan, yang kedua, pembahasan topik dan penentuan judul, yang ketiga, penyusunan kerangka tulisan, yang keempat, pengumpulan data, dan yang kelima, perorganisasian dan penyuntingan, yang keenam, penyajian dan pengetikan. Nah, kita bahas dari yang pertama, yaitu persiapan. Nah, di bagian persiapan, kita harus menentukan topik yang jelas dan harus didukung dengan sumber yang memadai. Yang kedua yaitu pembatasan topik dan penentuan judul. Nah, di bagian ini topik dipersempit lagi agar penelitian lebih fokus pada judul yang dipilih. Nah, judul juga dapat ditentukan dari awal atau setelah tulisan dikembangkan. Yang ketiga yaitu penyusunan kerangka tulisan. Nah, dengan adanya kerangka dapat mempermudah penulisan untuk menata idenya mulai dari pendahuluan sampai penutup. Yang keempat yaitu menggabungkan data observasi, wawancara, dan bahan yang relevan sehingga bisa terbentuknya karya ilmiah yang jelas. Yang kelima yaitu perorganisasian dan penyuntingan. Nah, di bagian ini data dipilah, dianalisis, dan disusun lalu diperiksa kembali untuk menghilangkan bagian yang tumpang tindih atau bagian yang tidak perlu. Nah, kesimpulannya, pemilihan judul dan tahapan penulisan karya ilmiah sangat menentukan kualitas penelitian. Judul yang baik harus dirumuskan melalui langkah-langkah sistematis, mulai dari menentukan masalah hingga menemukan fokus penelitian. Sementara itu, penulisan karya ilmiah juga memerlukan tahapan persiapan dari pengumpulan data, analisis, hingga penyajian akhir secara rapi. Dengan memahami kedua aspek ini, penulis pemula dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih terarah, berkualitas, dan sesuai dengan karakter akademik. Semoga penjelasan ini dapat membantu kamu dalam menyelesaikan tugas, makalah, atau bahkan skripsian kamu nanti. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen jika kalian mau request materi lainnya, dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!